Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Mas'alatun, ini ada sebuah pertanyaan. Idza qila, ketika diucapkan laka kepadamu, wa kaifa nu'minu bil anbiya'i, dan bagaimana kita beriman kepada para nabi? Fal jawabu, maka jawabnya, antakula, hendaklah engkau ucapkan, inna awwalal anbiya'i, bahwa sesungguhnya nabi pertama Adamu alaihissalam adalah Nabi Adam alaihissalam, wa huwa ismuhu asyarifu, itu adalah namanya yang mulia. Wa kunyatuhu, kunyahnya Adam Abul Bashar. Nah, kunyahnya adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Wa laqabuhu, dan laqab atau julukan indahnya Adam Sofiyullah adalah Sofiyullah. Di Nabi Adam julukannya Sofiyullah, kunyahnya Abul Bashar. Wa akhiruhum, dan akhir dari para nabi, afdaluhum, dan juga paling utamanya para nabi Sayyiduna Muhammadun, yaitu panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala nabiyya, maka tidak ada nabi ba'dahu setelah Muhammad, shalawatullah alaihim, semoga salawat Allah atas mereka para nabi ajma'ina semuanya. Kulluhum, bermula seluruh nabi, kanu mukhbirina, itu ada mereka mukhbirina, memberikan kabar, anil ghuyubi, tentang perkara gaib, kasaati, seperti hari kiamat, wa ahwaliha, dan keadaan sa'ah, minal ba'thi, yakni berupa kebangkitan, wan nashri, dan juga sama kebangkitan, wal hasyri, dan dikumpulkan, wal hisabi, dan hisab, wal jazai, dan balasan, wal haudi, dan juga telaga, was syafaati, syafaat, wal mizani, timbangan, was sirati, dan jembatan siratul mustaqim, wal jannati wan nar, surga neraka, wa ghairi dzalika, dan lain-lain. Mereka semua mengabarkan hal yang sama, yaitu tentang hal-hal yang gaib seperti hari kiamat. Nasihina, nasihina adalah orang-orang yang bersih, ai musaffina al-amala, orang-orang yang membersihkan al-amala akan perbuatannya, min syawaibil fasadi, dari campuran yang rusak. Wala yagusyuna, mereka tidak menipu kaumnya. Shodiqina, orang-orang yang benar, fi ikhbarihim, dalam informasi mereka, fi dakwahum, dalam dakwaan atau dalam klaim mereka. Muballighina, orang-orang yang menyampaikan, ay musilina, orang-orang yang menyampaikan, al-ahkama, akan hukum-hukum, allati umiru, yang mereka diperintahkan, bitablighiha, untuk menyampaikan, allati ilal umami, kepada umat-umat, ilaihim, kepada mereka. Idhum ma'muruna, karena sungguhnya para nabi itu ma'muruna, diperintahkan, bitablighi, untuk menyampaikan. Para nabi juga amirina, orang-orang yang memerintah, menyuruh, ala taati, untuk taat, lillahi, kepada Allah azza wa jalla. Nahina, orang-orang yang melarang, anil ma'asi, dari maksiat, mendurhakai. Umana'ullah, para nabi itu adalah orang-orang yang menjaga amanat Allah Ta'ala, ala wahyihi, atas wahyunya, al-khafiyyi, yang rahasia. Wa huwa alladzi lam yadhar illa ala alsinatir rusul, yang paling huwa al-khafi, yang rahasia itu, alladzi lam yadhar, adalah yang tidak muncul, illa ala alsinatir rusul, kecuali atas lisannya para utusan. Wa huwa i'lamullah, yang dimaksud itu khafi, rahasia itu, i'lamullah, adalah pemberitaan Allah Ta'ala, anbiya'ahu, kepada para nabinya, bima sya'a, dengan keadaan sya'a, yang Allah kehendaki. Bi kitabin, bisa dengan kitab, au bi irsali malakin, atau dengan diutusnya seorang malaikat, au bi manamin, atau dengan tidur, mimpi, au ilhamin, atau dengan ilham, au bila wasitotin, atau dengan tanpa perantara apapun. Kama waqa'a, sebagaimana keadaan yang terjadi, linabiyina, untuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lailatul isra'i, pada malam Isra, min fardhis sholati, dari fardunya salat, bila wasitotin, dengan para perantara. Di antara sifat para nabi ini adalah kepercayaan Allah, menerima wahyu yang tidak akan mungkin Allah berikan kecuali kepada para nabi. Nggak mungkin. Wahyu ini bisa melalui perantara malaikat, bisa berupa kitab, bisa berupa mimpi, ilham, atau bisa berupa sesuatu yang tanpa perantara. Jadi ketemu langsung, seperti perintah sholat yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Ini tanpa perantara siapapun. Para nabi juga punya sifat maksumina, yang maksum, yang terjaga, minaz zalali, dari kesalahan-kesalahan, ayil khotoya, dari dosa-dosa. Wahiyah, yang dimaksud dengan dosa, as-saghairu, adalah dosa kecil. Nabi itu terjaga dari dosa kecil. Dosa gede gimana? Orang dosa kecil aja terjaga, apalagi yang gede. Maksudnya begitu. Fazalalu, bisa juga dibaca fazilalu bikasriz zai, jam'u zallatin, adalah jamanya zallah. Qala Muhammad al-Jahari fi syarhil jazairiyah. Wa mazzalalu, adapun zalal kalau dibaca dengan bifathihah, dengan fathahnya, fahuwa masdaru zallin, itu masdar dari kata zallin. Masdaru zallah, masdar dari fi'il zallah. Zallah mimbabi
mimbabi alima, dari bab alima. Jadi asalnya zalilah, alima. Wa doroba, dan bab doroba, atau bisa juga zalala, kama fil qamus wal misbah, sebagaimana dalam kamus dan kamus al misbah. Terjaga dari dosa-dosa kecil wal kabairi, dan apalagi dosa besar. Ai innallaha ta'ala, maksudnya sungguhnya Allah ta'ala hafadha, menjaga siapa Allah, hafidho, menjaga siapa Allah, bawatinahum, akan batinnya para nabi, wa dhahirahum, dan juga zahirnya para nabi, dijaga anitalabusi, dari bergelut bimanhiyin anhu, dengan perkara yang dilarang. Walau nahya karohatin, walaupun larangan yang makruh. Walau halatat tufuliyati, walaupun pada keadaan masih kecil. Kama qala Ahmad ad-Dardiri, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad ad-Dardiri. Walladzi alaihil jumhur, dan pendapat yang itu tetap di atasnya jumhurul ulama, wa huwa sahih, yaitu pendapat yang benar, annahum, bahwa sungguhnya para nabi itu maksumuna, terjaga minal kabairi, dari dosa besar, wa saghairi, dan dosa kecil, qablan nubuwati, sebelum kenabian, wa ba'daha, dan setelah kenabian. Fa ismatuhum wajibatun, maka ismah atau keterjagaannya nabi, para nabi itu wajibatun, wajib, kama qala Ahmad al-Bailaya. Jadi yang penting di sini, nabi itu punya sifat maksum, terjaga dari dosa kecil maupun besar, baik sebelum kenabian maupun sesudah kenabian. Jadi nggak ada namanya nabi itu mantan bajingan, nggak ada. Karena sebelumnya pasti udah terjaga. Kalau wali ada, apalagi wali murid. Tapi kalau nabi enggak, karena sebelum kenabian itu maksum juga. Ini yang perlu kita yakini. Wa mahabbatuhum, dan mencintai para nabi bil qalbi, dengan hati, itu syartu sihatil iman, syarat sahnya iman kita. Wa bughduhum, dan membenci para nabi itu kufur, enggak boleh membenci para nabi siapapun itu. Mas'alatun, oleh karenanya, karena membenci para nabi itu kufur, oleh karenanya orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, membenci Nabi Muhammad, itu termasuk kafir, kufur orang-orang. Karena kufur itu ada macam-macam. Ada kufur musyrik, dia menyekutukan Allah, menyembah berhala. Ada kufur dari ahli kitab. Jadi ahli kitab itu kufur juga, kan jelas. Lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab, dirinciin tuh. Lam yakunil ladina kafaru, tidak akan ada orang-orang kafir itu min ahli kitab, yaitu tuh minnya min bayan, yaitu kafir dari ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani yang pegang Taurat maupun Injil, wal musyrikin, dan musyrik. Jadi orang-orang kafir itu ada kafir orang musyrik, ada kafir ahli kitab. Kenapa dia disebut kafir? Karena dia benci kepada Nabi Muhammad. Bughduhum kufrun, membenci para nabi itu kufur. Naam, masalah tuh, ini sebuah masalah idza qila, ketika diucapkan laka kepadamu, wa kam min ashabi syara'ihi, dan ada berapa min ashabi syara'ihi, dari pemilik syariat. Kalau nabi itu ada, kemarin dan kita bahas ada 124.000, kemudian rasulnya ada 313, yang disebutkan di Al-Qur'an ada 25, yang punya syariat itu yang mana di antara sekian banyak para rasul itu? Fal jawabu, maka jawabnya antakula, engkau ucapkan, hum, mereka, ashabus syara'i, mereka yang punya syariat itu sitatun, ada 6. Ini yang punya syariat atau ajaran agama yang sifatnya ini berupa norma-norma, aturan-aturan. Ada 6 yang punya syariat. Adamu, pertama Nabi Adam, wa Nuhun, Nabi Nuh, wa umruhu, dan umurnya Nabi Nuh, alfusanatin, 1000, wa arba'umi'atin, dan 400, wa khamsuna sanatan, dan 1450 tahun Nabi Nuh. Ya, kalah Nyonya Menir. Ini 1450 tahun usianya Nabi Nuh. Wa Ibrahimu, dan Nabi Ibrahim juga punya syariat. Wa Musa, Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa, wa Muhammad, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihim ajmain. Faraun, ini ada sebuah cabang pembahasan. Qala Ibnu Abbasin, berkata sahabat Ibnu Abbas, wa Qatadah, dan Imam Qatadah, ulul azmi, dan bermula ulul azmi, ayat sabati, yaitu yang memiliki Rasulullah yang memiliki ketetapan atau keteguhan, wal jiddi, dan kesungguhan, fil umuri, dalam banyak perkara. Ulul azmi itu khamsatun, ada 5. Wahum ashabus syara'i, mereka itu adalah yang memiliki syariat. Wahum Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad, wa Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Musa dan Isa, wa Musa dan Musa, wa Isa dan Isa, wa Nuhun dan Nuh. Wa nadhamahum ba'duhum, dan membuat nazam akan ulul azmi ba'duhum sebagian ulama, fi baitin minat tawili, dari bait baharnya bahar tawil. Tawil itu wazannya faqala. Tawil itu fa'ilun mafa'ilu, Muhammadu Ibrahim Musa kalimuhu, itu fa'ilun
mafa'ilu Muhammadu Ibrahimu Musa kalimuhu wa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lami. Fa'lami. Ini ulul azmi menurut sahabat Ibnu Abbas, ulul azmi ini ada 5, tapi berbeda dengan yang kita tahu ini. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Nah, itu ulul azmi. Sama ya, bener ya? Sama ya? Ulul azmi. Qala Muqatil, berkata Imam Muqatil, wa ulul azmi sittatun. Ini yang berbeda nih ya. Ulul azmi ada 6. Nuhun, itu Nuh. Sabaru ala adza qaumihi, dia sabar pada kaumnya yang menyakitinya atau disakiti oleh kaumnya. Wa Ibrahimu, Nabi Ibrahim, sabaru ala nar, sabar terhadap apinya Namrud. Wa Ishaqu, Nabi Ishaq, ada Nabi Ishaq juga, sabaru ala dzabhi, yaitu sabar atas perintah disembelih. Wa Yaqub, dan Yaqub, sabaru ala faqdi waladihi, sabar atas kehilangan anaknya yaitu Yusuf. Wa dhihabu basarihi, dan juga hilang penglihatannya. Nabi Yaqub itu buta, nangis karena anaknya nggak pulang-pulang, namanya Yusuf. Wa Yusuf, dan Nabi Yusuf, sabara fil jubbi wasijni, dia sabar dalam sumur, diceburin sumur, wasijri, dan penjara. Wa Ayyub, dan Ayyub, sabara ala dharri, sabar pada penyakit, sabar atas penyakit. Ini ulul azmi versi yang lain. Menurut Imam Muqatil, ini ulul azmi ini ada 6. Bukan yang seperti kita dengar Nimim, Nuh, Ibrahim, Muhammad, Isa, Musa, bukan itu, tapi ini beda lagi. Nuh, Ibrahim, Ishak. Nabi Ishak sabar karena pengen disembelih, bukannya Ismail, yaitu memang hilafiyah. Walaupun pendapat yang kuat justru Nabi Ishak yang disembelih. Gus Dur pernah ditanya, terus yang benar yang mana Gus? Yang benar? Nggak usah diributin, orang nggak jadi kok, kata Gus Dur gitu. Orang nggak jadi dipotong, diributin segala. Wa kullu syari'atin mansukhatun, dan semua syariat itu mansukhatun, terhapus. Ay muzalun hukmuha, maksudnya dihilangkan hukumnya, bi syariati sayyidina Muhammadin, dengan syariat panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tadi yang punya syariat ada beberapa nabi, Nabi Adam punya syariat, Nabi Ibrahim punya syariat, tapi semua syariatnya terhapus dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza lam takun muwafaqatan. Nah, ini sambil ini nih nahu, idza lam takun muwafaqatan. Khobarnya muwafaqatan, tarfaul isma wa tansibul khobar. Ketika tidak ada syariat itu muwafaqatan, sesuai li syariatihi, kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana min syariati Adamah, maka ada itu sebagian dari syariat Nabi Adam, tazwijul akhi, menikahkan saudara min ukhtihi, dengan saudara perempuannya, allati laisat apa tuh? Taumiatuhu ya, yang bukan merupakan kembarannya. Faqad ittafaqu, dan sepakat para ulama ala tahrimihi, atas haramnya menikahkan saudara ba'da Adamah, setelah Nabi Adam alaihissalam, kama qala Muhammad al-Jauhari. Wa dalilu, dalilnya ala dalika qauluhu ta'ala, wa may yabi' ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mengambil selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Syariat Nabi sebelumnya terhapus dengan datangnya syariat Nabi Muhammad. Kalau ada yang cocok sesuai, maka tetap berlaku. Tapi kalau yang tidak sesuai, maka terhapus. Contoh di sini, menikahkan saudara satu kandung, itu syariat Nabi Adam boleh. Ya, habis mau dibesaran sama siapa Nabi Adam? Nggak ada siapa-siapa lagi ya sama saudaranya, asal jangan satu kembaran, maksudnya satu persalinan yang kembar, jangan. Makanya Habil dengan Iklimah, padahal Iklimah itu kembarannya Qabil dengan Yahuza itu padahal kembarannya Habil. Jelek, maksudnya nggak sebanding sama Qabil, ganteng soalnya. Nggak boleh sama Nabi Adam syariatnya. Itu masih satu kandung, satu bapak satu ibu, masih boleh. Tapi begitu syariatnya berganti, udah nggak boleh lagi. Bahkan setelah Nabi Adam udah nggak boleh, jadi hanya boleh untuk Nabi Adam. Ini menandakan bahwa syariat itu terhapus sesuai dengan syariat sesudahnya, menyesuaikan zaman. Mas'alatun, ini ada sebuah pertanyaan. Idza qila, ketika diucapkan laka kepada muwakal minal anbiya'i, dan ada berapa daripada nabi itu? Fal jawabu, maka jawabannya, nabi itu
antakula kau ucapkan hum fi riwayatin, mereka dalam sebuah hadis disebutkan para nabi itu, oh ini belum kita baca ya. Tapi udah kita singgung tadi. Para nabi itu mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfa nabiyin. Mi'atu alfin 1000 wa arba'atun wa ishruna dan 24. Maksudnya 124 alfa nabiyin, 124 ribu nabi. Nabi itu 124 ribu nabi. Qala Ahmad Ad-Dardiri wal aula tarku hasrihim, yang paling utama itu tidak membatasi jumlah para nabi fi adadin muayyanin, dalam bilangan tertentu, li'annahu la yu'manu fi dzikril adat, karena sungguhnya itu tidak dianggap aman menyebutkan bilangan. Ayyadkhula fihim, kemungkinan juga masuk fihim dalam mereka man laisa minhum, sesuatu atau orang yang bukan termasuk dari para nabi. Li jawazi ayyudkara aktsarun minal waqi, karena boleh jadi yang disebutkan itu lebih banyak dari yang seyogianya atau yang seharusnya, bisa jadi lebih dari itu. Jadi yang bagus yang nggak usah jemputin, tapi kalau kita mau tahu ya itu 124.000. Au yakhruju minhum man huwa minhum, atau keluar dari 124.000 man huwa minhum, seseorang yang seharusnya termasuk para nabi. Ingkana adadu aqalla, jika bilangan lebih sedikit. Wa maruwiya, dan suatu ini riwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suila, ditanya an adadihim, tentang jumlahnya para nabi. Faqala, maka menjawab kanjeng Nabi, mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfa nabiyyin. Nah ini yang tadi wa ishruna alfan, ini jawabannya. Ketika Nabi ditanya, maka Nabi menjawab 124.000. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, mi'ata alfin wa arba'atun wa ishruna. Nih mi'ata alfin 200 maksudnya 224.000. Satu riwayat lain lagi 224.000, bukan 124.000 tapi 224.000. Nah, fa khabaru ahadin la yufidul qat'a, maka khabar ahad seperti ini itu tidak memberikan faedah kepastian. Ya, wala ibrata bidzanni fi babil i'tiqad, dan tidak ada ibrah atau tidak ada pelajaran yang bisa diambil, dipegang dengan keyakinan dalam bab i'tiqad ini. Oleh karenanya tadi yang aman enggak usah sebutkan karena ada riwayat lain. Mas'alatun, ini sebuah pertanyaan. Idza qila, ketika ditanyakan, laka kepada engkau, wa kam kanu minal anbiya'il mursalin, dari para nabi itu mana yang minal anbiya'i, dari para nabi mana yang al mursalin, yang diutus. Jadi nabi itu umum, yang lebih khusus lagi para rasul itu ada berapa? Fal jawabu, maka jawabannya antakula hum fi riwayatin, mereka mursalin para rasul itu 300 wa 13 dan 13 mursalan. Apanya mursalan? Yang dijadikan rasul, yang diutus. Jadi para nabi itu 313. Ka'ada di ahli badrin, seperti jumlahnya ahlu badar. Ahlu badar, perang badar 313. Jadi 313 itu kadang-kadang angka, jadi angka itu juga wiridan tuh 313. Sesamin tahu tuh berapa wiridnya? 313. Jadi bukan 212 Opi, 313. 313. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, wa arba'ata asyara 14 keada di Jaisi Tolut, seperti bilangan pasukannya Raja Tolut, alladzina sabaru ma'hu, yang tetap sabar bersama Tolut, ala kita li Jaisi Jalut, saat memerangi pasukannya Jalut. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, 15 dan 315. Wa ruwiya anallaha ta'ala, jadi ada 3 riwayat. Ada yang mengatakan para nabi ini para rasul, dari para nabi yang 124.000, rasulnya 313, atau riwayat lain 314, atau riwayat lain 315. Karena perang Badar pun ada yang mengatakan riwayatnya 315 ditambah dengan yang jaga Madinah. Jadi kalau yang ke Badar 313, tapi yang jaga Madinah termasuk Sayyidina Utsman, itu waktu itu tugas jaga Madinah, itu termasuk ahlu Badrin juga. Wal farqu la warwiya anallaha ta'ala, sudah diriwayatkan bahwasanya Allah Ta'ala ba'atha tamaniyata ta'ala fi nabiyyin, Allah mengutus 8.000 nabi, arba'ata alafin 4.000-nya min Bani Israel, dari Bani Israel, warbatu alafin min sairin nas, dan 4.000 itu dari segenap atau dari lebihnya manusia yang lain. Wal farqu bainar rasul wan nabi, beda antara rasul dan nabi, anna rasulah huwa man amaru bi tabligil ahkam, bahwasannya rasul itu orang yang diperintahkan, man umiro,
orang yang diperintahkan untuk menyampaikan hukum-hukum ilal mursali ilaihim kepada kaum yang diutus. Wan nabiyyu adapun nabi man lam yu'mar adalah orang yang tidak diperintahkan bidzalika untuk menyampaikan tadi. Min amrin bal umira bitablighi tetap bitablighi annahu nabiyyun. Tetapi diperintahkan bahwa dia diperintahkan menyampaikan bahwa dia nabi, liyuhtaroma supaya dimuliakan. Ini bedanya nabi dengan rasul. Satu riwayat disebutkan bahwa Allah mengutus nabi atau mengangkat nabi itu 4.000 nabi. Dari awal sampai Nabi Muhammad itu ada 8.000 nabi. 4.000-nya kuota Bani Israel. Kuotanya udah habis buat dia tuh. 4.000. 4.000-nya dibagi sama orang sedunia yang lain-lain tuh. Jadi 4.000 itu dari Bani Israel, 4.000 lain itu dibagi yang lain, yang dibagi sama orang-orang atau nabi-nabi yang sebelum Israel atau yang bukan dari Bani Israel. Bedanya kalau nabi itu menerima wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu atau menyampaikan hukum, tapi dia wajib juga menyampaikan bahwa saya nabi. Itu para nabi wajib supaya dihormati, karena kalau nggak dihormati nanti yang marah bukan nabinya, yang punya nabi yang marah, maksudnya Allah. Malaikat Jibril juga kadang-kadang ya marah juga. Makanya harus menyampaikan saya nabi, tapi tidak wajib menyampaikan hukum. Itu para nabi. Tapi kalau rasul ini mendapat wahyu dan wajib menyampaikan. Masalatun, ada sebuah pertanyaan, idza qila ketika ditanyakan laka kepadamu, wasma'uhum al-mursalin, dan nama-nama mereka al-mursalina para rasul, wa adaduhum dan bilangan mereka, hafizahum alaina syartul iman amla, hifdhuhum maksudnya hifdhuhum alaina menghafal mereka alaina atas kita itu syartul iman, syarat iman, amla atau bukan, menghafalin jumlah atau nama nabi itu syarat iman atau bukan. Fal jawabu, maka jawabnya, antakula engkau mengatakan, laisa dalikal madhkuru min hifdzil asma'i wal adad, tidaklah yang disebutkan itu menghafalkan nama dan juga bilangan, indana menurut kami ahlu sunnah wal jamaah tidaklah merupakan syaratil iman bisyaratil iman, syarat iman. Jadi kalau nggak hafal bilangannya, nggak hafal namanya, itu tidak apa-apa, imannya tetap diterima karena bukan syaratnya iman. Ai fi sihatihi maksudnya dalam sahnya iman, wa kamalihi dan sempurna iman. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala fi surat Ghafir, dalam surat Ghafir, wa laqad arsalna rusulan ai bikathratin min qiblaki bikathratin, dan sungguh kami telah mengutus rusulan beberapa orang rasul. Ai bikathratin maksudnya dengan banyak. Min qablika ya asyrafal khalqi, sebelum engkau ya asyrafal khalqi, wahai makhluk termulia, ila umamihim kepada umat mereka, liyuballighu anna ma umirna ma amarna hum bi, supaya mereka menyampaikan anna dari kami, ma sesuatu atau wahyu, amarna yang kami perintahkan, hum bihi mereka ada di dalamnya. Minhum sebagian dari rusul, ayi rusuli rusul, man qasasna alaika ada orang yang kami kisahkan kepada engkau ya Muhammad. Ai akhbarahum maksudnya kabar mereka. Wa minhum man lam naqsus alaik, dan sebagian dari mereka ada orang yang tidak kami kisahkan kepada engkau Muhammad. Ai la akhbarahum. La akhbarahum maksudnya tidak kami kisahkan kabar mereka. Wala dzakarna hum laka bi asmaihim, dan kami tidak menyebutkan para utus itu untuk engkau bi asmaihim dengan nama-nama mereka. Wa in kana lana al ilmu tamu al qudratul kamilatu, meskipun ada untuk kami itu ilmu yang sempurna, pengetahuan yang sempurna, dan juga kudrah kekuasaan yang sempurna. Wa idza thabata anna rusula lam yajib alaina ma'rifatu adadihim, dan ketika sudah kuat bahwasannya para rasul tidak wajib untuk kita mengetahui jumlahnya, ma'akillatihim beserta sedikitnya para rasul, fa ma'rifatu ghairi rasul maka mengenal yang bukan rasul minal anbiya'i dari anbiya itu aula lebih utama likathrotihim karena banyaknya. Ya orang rasul aja nggak wajib kita ketahui jumlahnya 313, apalagi 124.000. Jadi kalau ada yang salah, berapa jumlah rasul? 1 miliar nggak apa-apa, bukan syarat sah iman. Walakin yajibu al-imanu, tetapi wajib iman biwujudihim dengan wujudnya rasul dan juga anbiya tafsilan secara perinci, fima ulima kadzalika dalam keadaan yang diketahui seperti itu. Wahum al-khamsah wal ishrun, mereka itu adalah 25. Tapi secara umum 25 nabi itu harus
wajib diimani. 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Alladzina hum fil Qur'an, yang mereka ada dalam Qur'an. Wa hum Muhammadun wa Adamun wa Nuhun wa Idris wa Hud wa Shalih wa Yas'a wa Dzulkifli wa Ilyas wa Yunus wa Ayyub wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Yusuf wa Lut wa Dawud wa Sulaiman wa Syaib wa Musa wa Harun wa Zakaria wa Yahya wa Isa. Ini 24 tambah Nabi Muhammad. Ini 25. Wa mana wujubil iman bihaulai, dan maksud dari wajibnya iman kepada mereka bitafsir secara perinci itu annahu, bahwasannya lau urido, ketika dijabarkan atau ketika diajukan alaihi atau alaihi atasnya apa wahidun salah seorang minhum dari 25 lam yunkir nubuwatuhu, lam yunkir maka seseorang tidak mengingkari nubuwatahu akan kenabiannya, wala risalatahu dan tidak juga mengingkari kerasulannya. Walau lam yahfad asma'uhum, dan jikalau seseorang tidak menghafal namanya, fa innal hifdzah, maka sungguhnya menghafal itulah yajibu, tidak wajib. Tuh enggak wajib ngapal. Faman angkara nubuwata wahidin, barang siapa yang mengingkari kenabian salah seorang min haulai dari 25 ini, aw risalatahu atau kerasulannya juga diingkari, faqad kafara, maka sungguh telah kufur orang yang ingkar tadi. Lakinnal amiyah, tetapi orang awam la yahkumu alaihi bil kufri. La yukamu juga bilang tidak dihukumi orang awam bil kufri dan kekufuran illa in angkara ba'da ta'allumihi, kecuali kalau dia ingkar setelah ngaji. Kalau orang awam, Dzulkifli pernah dengar nggak? Dzulkifli emang nabi? Saya baru dengar dah. Enggak. Nah, belum ngaji tapi dia nggak apa-apa, nggak dihukumi kufur. Tapi kalau begitu udah ngaji, kayak yang hadir di sini, udah pernah baca Dzulkifli itu nabi, maka mengingkari itu bisa konsekuensinya kufur. Tapi kalau orang awam enggak. Mana tuh tadi? Wa yajibul imanu ijmalan, dan wajiblah iman secara umum fi ghairi haula, pada yang selain 25 itu, bi ayyusaddiqu bi wujudihim, dengan membenarkan wujud mereka, wa nubuwatihim dan kenabian mereka, wa risalihim dan juga diutusnya mereka, wa yusaddiqu dan membenarkan bi anna lillahi, bahwasannya Allah memiliki rusulan, para utusan, wa ambiyaan dan para nabi. Faman lam yu'min bihim, barang siapa yang tidak iman kepada mereka, kadzalika seperti itu, lam yasihha imanuhu, maka tidak sah imannya. Jadi nggak wajib menghafal jumlah ada berapa, 124.000 nggak wajib. Siapa aja, apalagi namanya nggak wajib. Tapi tetap wajib bahwa Allah pernah mengutus nabi-nabi yang sedemikian banyak, itu wajib diimani. Naam. Kadzalika lam yasih imanu, faman lam yu'min bihim kadzalika lam yasih imanu. Kalau yang tidak iman secara global atau ijmal, nggak iman, maka tidak sah imannya. Fayakunu kafiran, maka ada orang itu menjadi kafir. Wal mukhtalafu, dan bermula yang diperselisihkan fi nubuwwatihim, dalam kenabiannya, salah satu itu ada 3 orang. Dzulqarnain, yang pertama Dzulqarnain, wal Uzair dan Uzair, wal Luqman dan Luqman. Wa waqtulifa fil Khadiri, dan di khilafiyah atau diperselisihkan dalam keadaan Nabi Khadir. Aidon juga fakila, maka dikatakan innahu, sungguhnya Khadir itu nabiyyun wa rasulun, nabi dan rasul. Wakila dikatakan nabiyyun faqad, Khadir itu nabi saja. Wakila dikatakan waliyun, wali. Wa huwa baqin ilal an, dan beliau Nabi Khidir itu bakin, masih ada, kekal, ilal an, sampai sekarang. Utiya ilmu syariati wal haqiqati, Nabi Khidir diberikan ilmu syariat dan hakikat sekaligus. Wa yajlamiu ma Ilyas, kumpul bersama Ilyas, kulla sanatin bi Makkah, setiap tahun di Mekah. Wa yashrabani, dan dua-duanya meminum min ma'i zamzamah, dari air Zam-Zam, syurbatan, satu irupan, satu tegukan, ilal amil qabili, hingga tahun yang akan datang. Wa ta'amuhuma, dan makanan Nabi Ilyas dan Nabi Khadir, al-kurfas, yaitu buah korfas. Buah korfas apaan tuh? Total buah nggak ada kayaknya. Fa'ilyasu, maka Nabi Ilyas muwakkalun bil barri, itu diserahkan daratan. Wal Khadiru, Nabi Khadir muwakkalun bil bahri, diserahkan lautan. Kada qalahu Isa al-Barawi wa Ahmad al-Baliyah wa Syekh Yusuf as-Sumbulawi. Ini sebagaimana keterangan para ulama. Jadi ada 2 nabi yang sampai sekarang masih hidup di bumi, yaitu Nabi Ilyas dan Nabi Khadir. Satu lagi ada di langit, Nabi Isa. Nabi Ilyas dan Nabi Khadir. Nah, yang tadi pembahasan yang sedang diperselisihkan Nabi Khadir. Nabi Khadir diperselisihkan, ada yang mengatakan nabi dan rasul. Ada yang mengatakan ulama dia hanya nabi saja bukan rasul. Bahkan ada yang mengatakan wali saja. Nah, selain Nabi Khadir ada juga yang diperselisihkan, yaitu di Al-Qur'an disebutkan Uzair. Uzair itu
diperselisihkan juga. Ada yang mengatakan dia bukan nabi, tapi ada yang mengatakan juga nabi, Uzair. Kemudian Luqman yang terkenal itu Luqman Al-Hakim, ini juga diperselisihkan. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan bukan nabi, hanya wali saja. Satu lagi Dzulqarnain, ini juga disebut dalam Al-Quran. Dzulqarnain disebutkan dalam Al-Quran, ini juga diperselisihkan. Apakah dia nabi atau bukan? Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan bukan. Dzulqarnain itu sempat ketemu Nabi Khadir juga. Jadi muridnya Nabi Khadir juga. Khadir boleh, Khidir boleh, bacanya dua. Khadir atau Khidir. Khidrun atau Khadirun, dua. Dzulqarnain, kemudian Luqman Al-Hakim, kemudian Uzair diperselisihkan. Nah, yang diperselisihkan juga Nabi Khidir atau Nabi Khadir. Nabi Khidir dan Nabi Ilyas ini ketemu tiap tahun di Mekah musim haji, ketemu di Arafah. Kalau kita pergi haji cari dah, kalau bisa ketemu. Nah, itu minum air Zam-Zam buat tahun depan. Tahun depan bakal ketemu lagi. Itu Nabi Khidir, itu diantara doa Nabi Khidir itu dengan Nabi Ilyas, Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifus su'a illallah, Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira illallah, Bismillahirrahmanirrahim, maka namin nikmatin fa minallah, dan seterusnya. Itu doa Nabi Khidir sama Nabi Ilyas ketika ketemu di Arafah. Pisah lagi, nanti ketemu lagi tiap tahun. Nabi Ilyas dan Nabi Khidir masih ada. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil yaumil akhir. Ketika ditanyakan kepada engkau bagaimana beriman kepada hari akhir, ai bi wujudihi, maksudnya dengan wujudnya hari akhir, fa awaluhu, maka awalnya yaumul akhir minan nafkhati tsaniyah, itu dari tiupan kedua, wa hiya nafkhatul ba'tsi, yaitu tiupan kebangkitan. Wa summiya dzalikal yaumul akhir, wa dzalika summiya dzalikal yaumul akhir, ini dinamakan yaumul akhir li'annahu akhiru ayyamid dunya, karena itu adalah akhir dari hari-hari dunia. Wa summiya aidon, dan juga dinamakan juga bil kiamati, dengan kiamat, li qiyamin nasi, karena berdirinya manusia. Qauma yaqumu, kan kiaman berdiri, fihi, pada hari itu, min kuburihim, dari kubur mereka, wa wuqufihim, dan juga dari tempat berdiri mereka, baina yaday rabbil alamin, di hadapan Allah Rabbul Alamin. Bagaimana iman kepada hari akhir? Fal jawabu, maka jawabannya, antakula, engkau berkata, innallaha ta'ala yumitul khalaik, sesungguhnya Allah mematikan para makhluk, ai jami'al hayawanat, semua yang punya hayawanat, kehidupan, ini semuanya dimatikan oleh Allah. Min dawir ruh, yaitu orang-orang yang memiliki ruh, kullihim, seluruhnya. Qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang punya nafas itu merasakan kematian. Wal mautu, dan yang namanya kematian, la yakunu illa bil ajali, tidaklah ada kecuali dengan batasan atau ajal. Wa huwal waktu, yaitu waktu alladzi kataballah, yang Allah telah tetapkan, fil azali, di alam azali, intiha hayatihi, sebagai penghabisan hidupnya makhluk, fihi, di dalamnya. Fala yamutu ahadun, maka tidak akan mati seseorang, bidunihi, dengan tanpa ajal, maktulan, terbunuh, kana au ghairahu, atau tidak terbunuh. Pokoknya kalau belum ajal nggak bakal mati, walaupun itu perang, walaupun itu udah ya hancur, tapi kalau belum ajalnya nggak bakal mati. Liqaulihi ta'ala, wa ma kana linafsin an tamuta illa biidznillah, tidak ada bagi seorang pun dia mati illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah, kitaban muajjala, dengan satu kepastian yang telah diajalkan atau ditetapkan. Ai wa makana linafsin antamuta illa biqadaillah, tidak ada seseorang itu akan mati kecuali dengan ketentuan Allah, wa masyiatihi, dan kehendak Allah, au biiznihi, atau dengan izin Allah. Dzalikal maut fi qabdati ruhihi, au biiznihi, atau dengan izin Allah, lima lakil mauti, kepada malaikat maut, fi qabdati ruhihi, dalam mencabut ruhnya, ahad, ruhnya seseorang. Kataballahu dzalikal mauta, Allah mencatatkan dzalikal mauta, kematian itu, kitaban muaqqatan, sebagai catatan yang diberikan waktunya. La yutaqaddamu wa la yuta'akhkharu, la yataqaddamu wa la yuta'akhkharu, tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Illa man kana fil jannati wan nar, kecuali orang yang sudah ada di surga dan ada di neraka. Jadi bagaimana iman pada hari akhir? Iman bahwasannya Allah mematikan semua yang hidup, kecuali yang udah ada di surga dan yang udah ada di neraka. Itu tiupan sangkakala pertama kayak tiupan sangkakala kedua nggak bakal mati. Emang udah ada yang di surga, udah ada bidadari yang siap
nyambut Bang Agun. Di neraka emang udah ada ular, ya kalajengking, itu tiupan sangkakala kedua nggak mati dia mah. Jadi ada orang-orang yang memang nggak mati. Tsumma yuhillallahu maita, kemudian Allah menghidupkan yang menghidupkan yang mati, li'adati ruh, untuk mengembalikan ruh ila jamil badan, kepada seluruh badan, li ajli su'alin, untuk alasan pertanyaan, su'alil malaka ini alasan pertanyaan dua malaikat mungkar wa nakir. Wa ba'da su'al, dan setelah ditanyakan, yakhruju minhu ruh, keluarlah dari orang itu ar-ruh, dari jasad itu ar-ruh ruh. Wa yu'adzibu, dan Allah menyiksa man aroda, orang yang Allah kehendaki ta'dzibahu, untuk disiksa. Bi yakhluqallahu fil mayyiti nawa hayatin, dengan cara Allah menciptakan pada mayit nawa hayatin, semacam kehidupan, bisa babit tisolir ruh, dengan sebab sambungnya ruh, bijasadihi, sambungnya ruh atau bertemunya ruh dengan jasadnya, katisoli syi'a isamsi, seperti sambungnya cahaya matahari bil ardi dengan bumi, biqadarin ma, dengan kadar atau dengan ukuran tertentu, yudrikul alamu, yang bisa merasakan, yudrikul alama, yang bisa merasakan rasa sakit. Wa yata'allamu ar-ruhu, maka kemudian merasa sakit apa ruh ma'al jasadi, beserta jasadnya. Wa in kana kharijan minhu, meskipun ada ruh itu kharijan, keluar, minhu, dari jasad. Wal kafiru, dan orang kafir itu adabuhu, adabnya orang kafir, daimun ila yaumil qiyamah, terus-menerus sampai hari kiamat. Wa yarfa'u anil mu'minil adab, wa yarfa'u, dan Allah mengangkat anil mu'mini, dari orang Islam, al adaba, akan siksa, fi yaumil jum'ati, di hari Jumat, wa fi syahri Ramadan, dan di hari Ramadan. Bebas nih buat orang-orang mukmin, enggak ada sisa. Orang kafir mah tetap di hari Ramadan ini dihormatin Nabi karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Wa in mata yaumal jumati, dan jika mati seseorang di hari Jumat, aw lailatahu, atau malam Jumat, yakunul adabu sa'atan wahidatan, maka ada siksanya itu sa'atan wahidatan, hanya 1 jam kalau meninggalnya hari Jumat atau malam Jumat. Wa daqtatul qabri kadzalika, begitu juga gencetan kubur itu kadzalika, demikian, cuma 1 jam doang. Tsumma yanqati'u, kemudian putus, maksudnya hilang, selesai. Wala ya'udu ila yaumil qiyamah, dan tidak akan kembali ila yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Nih keutamaan orang meninggal hari Jumat. Hari Jumat itu benar-benar siksa kuburnya atau gencetan kuburnya ya cuma sesaat doang. Setelah itu nggak bakal balik lagi udah. Nah beda sama yang bukan hari Jumat. Orang Islam meninggalnya bukan hari Jumat, nah dia ada dosa-dosa juga, maka di hari-hari tertentu itu ada siksa. Tapi nanti hari Jumat sama Ramadan bebas, nggak ada siksa. Tapi nanti udah balik, siksa lagi. Ya, tapi ada istirahatnya juga nanti. Kalau orang Islam ada istirahatnya pada kadar tertentu, itu ada istirahatnya dan sudah selesai siksanya untuk orang Islam. Tapi kalau orang kafir enggak selamanya, enggak bulan Ramadan, enggak hari Jumat, tetap dia tersisa. Gimana kok bisa tersisa? Katanya sudah terpisah ruh dengan jasad, dan bagaimana ruh itu dan jasad itu kemudian bisa terus melaksanakan, bisa terus merasakan siksa. Kan sudah selesai pertanyaan mungkar nakir. Dijelaskan di sini. Jadi nisbat atau hubungannya itu seperti ruhnya orang-orang kafir ada di suatu namanya sijin. Ruhnya orang mukmin ada suatu yang ada di tempat yang namanya iliyin. Ini walaupun jasadnya yang digencet, jasadnya yang disiksa, ruhnya di sana ikut merasakan sakit juga. Sebagaimana nisbat tadi di sini. Jadi kayak bumi dengan matahari. Jadi ada frekuensi tertentu atau ada kaitan tertentu yang bisa sama-sama merasakan. Ya kurang lebihnya seperti itu penjelasannya. Jadi walaupun terpisah tapi tetap begitu jasad itu disiksa, di sana ruhnya tuh merasa tersiksa juga. Itu yang dimaksud di sini, bisa babit tisolir ruh bijasadi. Jadi tetap nyambung gitu. Ya tetap nyambung. Tetap nyambung dan ada ininya, ada athar atau ada bekasnya tetap. Wa yuhibbuhum, apa tuh? Wa yuhyihumullah, dan Allah menghidupkan makhluk ba'da fanaihim, setelah fana atau setelah kehancuran mereka. Wa yuhyihumullah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.